Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Di pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari bab ad-darb, yaitu bab memukul. Kita telah menjelaskan beberapa hukum berkaitan dengan pukul memukul, dan mudah-mudahan pembahasan tentang bab pukul memukul ini masih dapat diingat dengan baik ya syabab, karena beberapa hari ini Ustadz melihat ada orang-orang yang masih mukul pipi saudaranya atau bahkan kepala saudaranya, ya pipi saudaranya dipukul, ya bentuknya dalam keadaan bercanda syabab, bentuknya dalam keadaan bercanda, tetapi tetap tidak dibolehkan, dan apabila menjadi kebiasaan maka suatu saat bisa menjadi serius yang seperti itu. Dan pada malam hari ini kita akan mempelajari babul qital. Al-qital artinya adalah perkelahian atau pembunuhan. Seperti itu. Al-qital artinya adalah perkelahian dan bisa berartikan peperangan atau bahkan pembunuhan. Dan bab al-qital ini berarti di bab paling ujung, ya paling ujung bab perkelahian, khusumat yang paling ujungnya ya saling bunuh, ya kan, saling bunuh. Dan pada hari ini kita akan pelajari 4 hadis saja, pelajarannya pendek biiznillah ta'ala. Langsung saja ya syabab, kita mulai dari hadis pertama, yaitu an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Idzal muslimani hamala ahaduhuma ala akhihi silaha fa huwa ala jurfi jahannam fa idza qatala ahaduhuma sahibahu dakhalaha jami'an, rawahu Muslim. Dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila 2 orang muslim membawa salah satu di antara mereka ke atas saudaranya, yaitu membawa senjata. Ini kelahi ini syabab ya, kelahi, kemudian tidak menahan diri sampai membawa senjata. Fahuma ala jurfi jahannam, maka mereka berdua itu berada di sisi neraka jahannam. Jurfi itu arti sebenarnya ya syabab adalah bagian pinggiran kali atau bagian pinggiran sungai yang apabila airnya datang maka bagian pinggiran itu runtuh, ya kan. Apabila arusnya kencang, bagian jurfnya itu runtuh biasanya, tebingnya itu syabab. Jadi apabila seorang itu membawa senjata, kelahi dengan saudaranya, dia membawa senjata, maka ketika itu dia berada di tebing neraka jahannam. Fa idza qatala ahaduhuma sahibahu dakhalaha jami'an, apabila salah satu di antara mereka berdua tadi membunuh saudaranya, berhasil ya membunuh saudaranya, dakhalaha jami'an, mereka berdua memasukinya semua. Kedua-duanya langsung masuk, rawahu Muslim. Jadi kedua-duanya langsung masuk. Dan pernah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW di hadis yang berikutnya akan ada bahwasanya yang pertama yang membunuh dia
masuk neraka tersebut karena dia membunuh. Adapun yang terbunuh itu dia masuk neraka karena dia juga berusaha untuk membunuh. Ya, dia akan berkelahi, judulnya sekarang kan, saling melihatkan kekuatannya, dan sekarang sudah tidak dapat menahan diri lagi, membawa senjata, sehingga mereka itu berdua saling berusaha untuk membunuh. Yang membunuh dan yang terbunuh kedua-duanya masuk api neraka. Nauzubillah. Kemudian dari Al-Ahnaf bin Qais, hadis berikutnya, anil Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu qala dhahabtu li ansura hadzal rajul falaqiyani Abu Bakrah faqala aina turid qultu ansuru hadzal rajul qala irji' fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Faqultu ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maqtul qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi muttafaqun alaih wal lafzu lil Bukhari. Hadis ini hadis yang tadi syabab. Ya, penjelasan tadi. Dari Al-Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya berkata, ya, Al-Ahnaf bin Qais ini berkata, saya berkata kepada diri saya sendiri, atau saya berniat, ya, zahabtu li ansura hadzal rajul. Dia mengatakan bahwasanya dia pergi untuk membantu laki-laki ini. Laki-laki yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib ketika beliau berperang melawan Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, dalam peperangan yang masyhur sekali, yaitu perang Siffin. Ketika itu kan pasukan Muawiyah bersama sebagian para sahabat dan kaum mukminin, ya, berlawanan dengan pasukan Ali bersama beberapa orang sahabat dan kaum mukminin lainnya. Ya, harusnya dalam keadaan seperti ini nih, yang kita lakukan adalah yang dinasihati oleh Abu Bakrah ini. Falaqiyani Abu Bakrah. Al-Ahnaf bin Qais berkata, maka Abu Bakrah bertemu dengan saya, kemudian dia berkata, aina turid, kemana kamu mau pergi? Qultu, saya berkata, ansuru hadzal rajul, saya ingin membantu laki-laki ini, yaitu membantu Ali bin Abi Thalib, karena beliau ketika itu melihat bahwasanya Ali bin Abi Thalib lah yang betul, beliaulah yang benar. Dan memang iya yang betul dalam hal yang terjadi di antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Pihak yang benar adalah pihak Ali bin Abi Thalib. Tetapi ketika itu tidak jelas bagi semua orang, ya syabab, ya, tidak jelas, namanya masa fitnah, tidak jelas bagi semua orang. Maka Abu Bakrah berkata kepada Al-Ahnaf bin Qais, hendak menasihatinya, qala irji', kembalilah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang muslim bertemu dengan pedangnya masing-masing, maka si pembunuh dan yang dibunuh masuk api neraka. Kayak gitu syabab. Ancaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya berkata kepada kata Abu Bakrah ini, beliau berkata, wahai Rasulullah, ini adalah orang yang membunuh, si pembunuh. Ya, kami paham mengapa dia masuk neraka, karena dia adalah seorang yang membunuh. Fama balul maqtul, maka apa urusannya orang yang terbunuh tadi kok dimasukkan juga ke dalam neraka? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya dia berkehendak juga untuk membunuh saudaranya, hanya saja kehendaknya tidak tercapai, tetapi dia telah berusaha untuk itu, dan oleh sebab itu dia mendapatkan
dosa. Orang yang telah berusaha untuk membunuh, kemudian dia tidak dapat membunuh, ya dosanya telah dipikul oleh dia, ya telah mendapatkan dosa dia, sehingga dengan dosa itu dia memasuki api neraka. Wal'iyadzubillah. Hadisnya muttafaqun alaih dan lafaznya adalah lafaz Imam Al-Bukhari. Kemudian hadis yang ketiga, An Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu dhanbin asallahu an yaghfirahu illa man mata musyrikan aw mu'minun qatala mu'minan muta'ammidan. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Al-Albani. Ini hadis Abu Darda lagi, syabab. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua dosa moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Kata beliau, semua dosa semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Kemungkinan besar ya syabab diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man mata musyrikan, kecuali orang yang mati dalam keadaan musyrik. Orang yang mati dalam keadaan musyrik diampuni dosanya, syabab? Enggak kan? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang syirik kepada Allah, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi yang Allah kehendaki, bagi orang yang Allah kehendaki. Sehingga orang yang musyrik itu, syabab, apabila dia masuk neraka, dia keluar nanti dari api neraka tuh, dia tidak akan keluar dari api neraka, dia kekal di dalam api neraka tersebut. Wal'iyadzubillah. Itu dosa satu yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk neraka. Yang kedua ya syabab, adalah mukminun qatala mu'minan muta'ammidan, seorang mukmin yang membunuh mukmin lainnya dengan sengaja. Orang seperti ini juga kemungkinan besar dia akan memasuki api neraka. Ya, dosa-dosa selain yang dua ini kemungkinan besar besar harapan ya syabab ya, besar harapan atau kemungkinan besar Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan bagi dia kalau dia memiliki pahala-pahala yang lain. Tetapi kalau dosa syirik, nggak ada pahalanya lagi, ya tidak ada pahalanya lagi, walaupun dia orangnya sholat, zakat, puasa, haji, tapi apabila dia terjatuh kepada kesyirikan, nggak ada pahalanya, masuk dia ke dalam api neraka, kemudian tidak akan keluar dari situ lagi. Begitu juga dengan seorang yang membunuh seorang mukmin, maka kemungkinan besar dia akan masuk api neraka. Tetapi dia keluar atau enggak keluar, syabab? Keluar enggak dia dari api neraka? Pada akhirnya karena dia mukmin, maka dia insya Allah akan keluar. Tetapi kemungkinan besar dia akan masuk api neraka, ya syabab. Bagaimana nih kalau apabila orang ingin membunuh, kemudian dia mengatakan, saya bunuh dulu nanti saya taubat. Kan ada orang berpikiran kayak gitu kan? Kayak saudaranya Nabi Yusuf. Saudaranya Nabi Yusuf itu mereka berpikiran kayak gitu. Kita bunuh dulu, nanti kita taubat jadi orang-orang soleh kita. Kata mereka. Yang kayak gitu gimana, syabab? Kalau yang kayak gitu tuh syabab, itu tidak berlawanan dengan hadis ini ya, tidak berlawanan dengan hadis ini. Biasanya memang orang yang membunuh itu tidak akan bertaubat. Sedikit sekali orang yang membunuh itu akhirnya dia bertaubat. Mengapa seperti itu? Karena sebuah dosa ya syabab, dia akan menyeret orangnya untuk melakukan dosa tersebut, atau yang serupa dengan dia, atau yang lebih parah dengan dia, dengan dia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa man kafara fa umatti'uhu qalilan tsumma
attarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Barang siapa yang kufur, yang tidak bersyukur kepada Allah dengan melakukan perintah atau dengan meninggalkan larangan, maka saya berikan dia kesenangan sementara. Dia sementara senang dia melakukan dosanya tersebut. Kemudian saya jadikan dia terpaksa untuk berada di dosanya itu selalu. Ya, awalnya dia senang, cuman kemudian dia terpaksa untuk meneruskan dosanya tersebut. Itu tuh. Jangan kita husnuzon dengan diri kita sendiri, kemudian kita melakukan sebuah dosa apapun lah, ya kan? Nanti saya insya Allah taubat. Enggak, jangan husnuzon ya. Banyak sekali orang yang setelah berdosa tidak bertobat. Mengapa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang kufur dengan melakukan larangan Allah atau meninggalkan perintah Allah, maka saya akan menjadikan dia itu senang, kemudian saya paksa dia untuk mengikuti jalan itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala maksa? Bisa saja Allah Subhanahu wa taala memaksanya dengan candu, ya kan syabab? Bisa juga dengan kawan-kawan yang buruk, bisa juga dengan kesombongan yang ada pada dirinya, bisa juga karena dia tidak mau disalahkan, ya tidak mau merasa bersalah, maka dia pun selalu berada dalam dosa itu dan dia teruskan dosa tersebut sehingga dia tidak jadi taubat. Oleh sebab itu, jangan pernah apabila kita ingin berbuat dosa kemudian kita husnuzon kepada diri kita sendiri, jangan. Kemudian ada satu permasalahan lagi ya syabab di sini, yaitu astagfirullahaladzim, permasalahan tadi. Kita baca hadis berikutnya saja syabab ya. Lupa Ustaz, nanti mudah-mudahan ingat. Hadis berikutnya, ini hadis terakhir, an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala law anna ahlas samai wa ahlal ardi ishtaraku fi dami mu'minin la akabbahumullahu finnar, rawahu Tirmidzi wa sahahahu Al-Albani. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kalau penduduk langit dan penduduk bumi mereka berserikat atau mereka berkongsi pada darah seorang mukmin, yaitu maksudnya mereka sepakat untuk membunuh seorang mukmin, la akabbahumullahu finnar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Di sini hadis ini ya syabab menjelaskan bahwasanya apabila satu orang membunuh satu orang, itu tuh nggak beda dengan 10 orang membunuh satu orang. Kalau secara ilmu matematika beda kan? Kalau satu bunuh satu dapat 100 dia. Kalau 10 bunuh satu berarti ini dapat 10 kayak gitu ya kan? Berarti dosanya ringan. Ya enggak, insya Allah enggak sampai masuk api neraka. Ya kalau mau bunuh orang ya sama-sama gitu. Enggak, sama saja syabab. Ya sama saja. Apabila kamu termasuk pembunuh, maka terdapat ancaman, terlekat ancaman yang tadi kepada kamu, yaitu au mu'minun qatala mu'minan muta'ammidan, seorang mukmin yang membunuh mukmin lainnya secara sengaja. Sendirikah kamu, berdua, 10 orang, atau bahkan lebih, maka hal itu sama saja ya syabab. Ya dapat memasukkan kita ke dalam api neraka. Wal iyadzu billah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Masalah tadi yang satu Ustaz lupa tadi, bahwasanya kita hendaknya tidak berhusnuzon kepada diri kita sendiri,
apabila melakukan sebuah kemaksiatan. Kadang ya syabab, kita itu tidak mengetahui bahwasanya kemaksiatan yang akan kita lakukan itu ternyata termasuk dari maksiat-maksiat yang dicepatkan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi kan husnuzon, nanti setelah lakukan maksiat ini saya taubat. Ternyata maksiat yang kita lakukan itu adalah maksiat-maksiat yang Allah membalasnya dengan cepat. Kapan itu Allah membalas sebuah maksiat dengan cepat? Ada macam-macam maksiatnya, ada beberapa keadaannya. Pertama ya syabab, maksiatnya adalah al-baghi, yaitu zalim, itu cepat tuh syabab. Kedua, qati'atur rahim, yaitu memutuskan silaturahmi. Jangan nanti saya taubat tapi ternyata hukumannya lebih dahulu daripada taubatnya, kena di dunia dan di akhirat lagi kena satu kali lagi karena belum taubat. Begitu juga dengan dosa-dosa yang remeh ya syabab, apabila dilakukan dengan mujaharah, ya dengan jahar, dengan ditampakkan kepada orang lain, maka jangan kita husnuzon bahwasanya nanti saya taubat. Jangan, ya usahakan jangan sampai seperti itu. Mengapa? Karena dosa mujaharah itu Allah Subhanahu wa taala akan cepatkan ya dibanding dengan dosa kamu sembunyi-sembunyi. Kalau kamu sembunyi-sembunyi, bisa saja Allah Subhanahu wa taala memaafkan bagi kamu. Ya tidak jadi Allah hukum. Tetapi apabila kamu melakukannya dengan mujaharah di depan-depan orang, di tepi jalan, samping jalan tol misalnya, ya bisa saja Allah Subhanahu wa taala langsung menghukumnya. Misalnya pacaran, ya kan? Pacaran misalnya, bawa si perempuannya di tepi jalan atau bawa jalan-jalan ke sana kemari, dilihatkan kepada kawan-kawannya, itu hati-hati yang kayak gitu tuh. Ya hati-hati yang kayak gitu tuh. Kalau mujaharah itu banyak sekali ya syabab. Ya orang yang mujaharah dengan melakukan kemaksiatan, akhirnya sebelum taubat dia kena tabrak dulu atau jatuh dulu. Ya langsung dia mendapatkan hasil perbuatannya itu di dunia. Wal'iyadzubillah. Dan pelajaran kita sampai di sini saja di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.